Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar renungan Mana Rema pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu yang akan terus mengingatkan kami supaya kami terus bisa menghargai anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema lubang penggalian. Yesaya pasal 51 ayat yang pertama. Yesaya 51 ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memandang atau mengingat gunung batu di mana kita terpahat dan lubang penggalian batu di mana kita tergali. Apa artinya? Kata penggalian batu sesungguhnya mengacu kepada lubang menurut bahasa aslinya. Versi King James menerjemahkan lebih tepat, lubang masa lalu di tempat kamu menggali. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah sebuah nasihat yang indah. Lubang adalah pengalaman pahit kita masa lalu. Berarti Alkitab mengajarkan kita untuk menoleh dan kembali melihat kejadian-kejadian yang pahit yang ada di belakang kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Jangan mengambilnya sebagai pelajaran yang negatif, sehingga kita tenggelam dalam penyesalan dan menyalahkan diri kita sendiri. Pelajari firman Tuhan. Bukankah tokoh-tokoh di Alkitab yang gagah perkasa ternyata juga mempunyai lubang sendiri-sendiri yang sungguh menyakitkan? Musa pernah melakukan pembunuhan. Elia pernah mengalami depresi yang berat. Daud pernah jatuh dalam dosa berselingkuh dengan Batseba. Yakub pernah menipu dan ditipu. Yusuf pernah dipenjara meski bukan karena kesalahannya. Yehuda pernah bersinah dengan menantunya Tamar. Petrus pernah menyangkali Tuhan. Paulus pernah menganiaya jemaat Tuhan. Daftar ini bisa semakin bertambah kalau kita sebutkan satu persatu. Beberapa di antara mereka harus merayap dengan tertatih-tatih untuk keluar dari lubang itu. Tetapi satu hal yang mereka selalu ingat, Allah yang penuh kasih adalah pemulih dari semuanya itu. Allah yang mengembalikan mereka untuk menempati posisi yang agung sebagai anak-anak Allah yang mulia. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita mendengar nasihat seperti ini? Ingatlah dari mana asalnya kamu ini. Sebuah ungkapan yang mengingatkan kita agar kita selalu sadar bahwa dulu kita adalah orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan Yesus yang membuat hidup kita menjadi berarti. Jadi kalau saat ini kita diberi kedudukan baik secara materi maupun pelayanan berkat-berkat itu, janganlah membanggakan diri. Sebab kedudukan dan jabatan atau jabatan itu tidak bicara soal kekuasaan, tapi bicara soal tanggung jawab. Kedudukan atau jabatan ada tanggal kedaluarsanya, ada batas waktunya. Hidup saja ada batas waktunya, apalagi kedudukan atau jabatan. Saya memulai pelayanan dengan membersihkan gereja.
nyapu, ngepel gereja puluhan tahun yang lalu. Barangkali sebelum menjadi direktur, kita hanyalah seorang pesuruh kantor saja. Sebelum naik mobil mewah, kita dulu hanya naik becak saja. Ingatlah lubang penggalian kita masing-masing supaya kita tetap belajar rendah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara sempat merenungkan karakter apa yang kita bawa sampai ke surga. Kerendahan hati itu adalah karakter yang akan kita bawa sampai ke surga. Kitab Wahyu mencatat 24 tua-tua melemparkan mahkotanya dan tersungkur di hadapan anak domba itu. Untuk menjadi perenungan kita semua saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman pahit adalah lubang yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, ada baiknya kita mengunjungi lubang ini sesekali atau sewaktu-waktu, supaya kita selalu ingat bahwa hanya oleh anugerah Allah saja kita ada seperti sekarang ini dan hidup ini menjadi berarti. Pujian yang bagus untuk menjadi pengingat bagi kita masing-masing adalah bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kecakapanku kalau aku dipanggil, kalau aku dipakainya. Semua karena anugerahnya yang diberikan kepada kita. Semua adalah anugerahnya bila kita dipakai menjadi alat, menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita selalu ingat siapa kita dulu ketika hati kita mulai meninggi. Ketika kita merasa semua pencapaian kita sekarang ini adalah karya kita, hasil jeripayah kita. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Mazmur berkata peninggian itu bukan datang dari barat atau timur, tapi dari Allah, sumber kehidupan kita. Ketika hati kita mulai meninggi, merasa hebat, merasa lebih dari orang lain, mari kembali ingat lubang penggalian kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau Tuhan yang mempromosikan kita, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada manusia yang bisa menurunkannya. Tapi jangan lupa, ketika Allah menurunkan kita, tidak ada satu manusia juga yang bisa mengangkatnya. Kesadaran ini menolong kita untuk selalu ingat keberadaan kita sekali lagi adalah anugerah dan kemurahan Tuhan belaka. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Berterima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pagi ini, yang terus mengingatkan kami siapa kami dan siapa Tuhan yang dengan kasih-Nya sudah mengangkat, mempromosikan kehidupan ini menjadi pribadi yang dipakai menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang kami dengar, dan hamba berdoa terjemahkan lebih lagi dari yang hamba-Mu bisa sampaikan kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, pekerjaan kami Tuhan buat jadi berhasil, keluarga kami tetap hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup ini lebih menyenangkan dan lebih berkenan kepada Tuhan. Dalam nama yang ajaib, dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.